Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ais Budi di mata pelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang salah satu aplikasi dari bawaan Microsoft, yang mana hari ini kita akan membahas tentang Power Apps dari Microsoft. Nah, seperti apa sih Power Apps itu? Nah, nanti kita akan simak video yang satu ini ya. Nah, untuk pertama kali ketika kamu mengakses Power Apps, kamu harus login di Office 365 dan pastikan kamu punya akun dari Microsoft Office 365 ya. Microsoft Office 365 ini mencakup dari beberapa aplikasi yang ada di Microsoft. Contohnya kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, itu kalian bisa dapatkan lisensinya di akun Office 365 ini ya. Dan untuk login ke dalam Office 365, kalian cukup search di Google Office 365 dan kita akan klik login di sini ya. Kemudian kalian akan ditujukan ke dashboard dari Microsoft Office 365 atau microsoftoffice.com. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai akunnya, jadi saya akan login menggunakan akun saya. Nah, nanti kalian juga silakan login menggunakan akun kalian masing-masing ya. Nah, di sini akun saya adalah aistbudi@smpt.rj.sch.id. Nah, di sini saya klik akun saya dan saya akan masukkan passwordnya. Oke. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, kita klik yes saja ya. Nah, setelah ini, kita akan menuju ke dashboard yang punya kita ya, yang punya akun punya kita sendiri gitu. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengakses akun ini untuk pembelajaran saya. Nah, jadi kalian kalau misalkan memang baru, nanti tampilannya agak berbeda. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau mengakses Power Apps dari Microsoft ini? Caranya adalah kita menuju ke pojok sini, pojok kiri. Nah, di sini kita klik aja. Nah, biasanya kalau misalkan yang belum dibuka aplikasinya, itu biasanya dia tidak akan tampil seperti ini. Ya, jadi kita klik aja yang di sini, Office 365-nya. Atau kita search aja kali ya. Kita search aja di sini. Jadi kita cari aplikasinya di sini. Oh, biasanya di sini, di semua aplikasi, maaf. Di semua aplikasi kita search aja. Jadi di sini kamu tulis Power Apps gitu ya. Ini. Jadi nanti kamu silakan seleksi yang Power Apps, nanti kita akan membahas seperti apa Power Apps. Nah, pada dasarnya aplikasi Power Apps ini dia semacam aplikasi yang bisa terhubung ke dalam akun Microsoft ya, termasuk ke Power Automate yang mana kita bisa mengotomatisasikan aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang lain, semacam kayak Microsoft Form, itu bisa kita gabungkan ke dalam aplikasi Power Apps ini. Nah, itu ya. Atau kita juga bisa menggabungkan dengan SharePoint ya yang ada di sini. Nah, ini tampilan dari Power Apps ya. Nah, saya akan jelaskan beberapa fitur yang ada di Power Apps ini. Nah, di sini adalah tampilan awal ketika kamu membuka Power Apps. Nah, di sini ada menu pelajari. Kamu bisa mempelajari secara otodidak dengan mengklik beberapa tutorial yang ada di Power Apps ini ya. Kemudian di sini juga ada aplikasi yang mana akan memberitahukan aplikasi apa aja yang pernah kalian buat gitu. Nah, di sini saya pernah buat aplikasi untuk TIK kelas 8A ya. Kemudian kalau kita mau membuat, kita klik aja menu buat di sini. Nah, di sini kita klik menu buat, nanti akan ditujukan apakah kita akan membuat dari awal atau kita memilih dari template yang sudah ada gitu. Nah, ini kita bisa memilih di sini ya. Kemudian kita juga bisa
menambahkan data di sini ya, menambahkan data dari aplikasi yang kita buat. Contohnya kita bisa menambahkan MySQL ataupun Microsoft Form atau OneDrive ya, atau kita hubungkan OneDrive ke aplikasi ini. Nah, itu bisa. Nah, kemudian di sini ada alur. Nah, alur ini semacam kayak flowchart. Nah, karena kita belum belajar flowchart, jadi kita abaikan dulu untuk yang alur ini. Kemudian untuk yang di sini ada fitur chatbot juga. Nah, chatbot ini fungsinya untuk membuat semacam apa ya, percakapan kayak semacamnya kita buat kayak percakapan kayak semacam ini tampilannya ya, tampilan di WhatsApp gitu kayak gini. Nah, itu chatbot ya. Kemudian di sini ada AI Builder. Nah, AI Builder ini merupakan satu aplikasi dari Microsoft Form. Nah, tapi sayangnya di sini AI Builder ini tidak bisa diakses secara gratis gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, AI Builder ini dia bisa diakses secara berlangganan gitu. Nah, ini ya. Kita lihat AI Builder. AI itu artificial intelligence. Ya, jadi contohnya kayak gini. Kamu kalau belanja menggunakan Shopee atau Bukalapak gitu, kamu cari keywordnya sepatu katakan gitu ya. Nah, biasanya dia akan muncul kalau kita mengakses aplikasi yang lain. Contoh Bapak buka Facebook nih. Bapak buka Facebook, tapi aplikasi pencarian di Shopee atau Bukalapak itu pastinya muncul lagi gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari AI, artificial intelligence, atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan gitu ya. Jadi itu adalah menu-menu yang ada di Power Apps ini. Nah, hari ini kita akan coba membuat sedikit ya aplikasi dari tampilan awal saja sampai dengan kamu mengetahui fitur-fitur dan seperti apa ya, kita buat sama-sama ya. Nah, kita kembali ke menu buat, karena kita akan membuat aplikasi ini secara secara dasar sekali ya. Jadi kita tidak menggunakan tidak menggunakan template maksud saya. Jadi kita akan buat aplikasi dari awal. Oke. Nah, di sini aplikasi Canvas dari awal ya, kita klik yang ini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sini ya. Nah, untuk membuatnya kita tentukan dulu nama aplikasinya apa. Contoh di sini saya akan membuat apps TIK 8B. Ya. Nah, kemudian di sini ada dua format nih. Yang pertama adalah format tablet, kemudian yang kedua adalah format telepon. Kita samakan saja. Formatnya kita menggunakan format telepon. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung buat. Nah, kita tunggu sampai dia menuju ke dashboard dari Power Apps tersebut. Ya. Oke, kita tunggu. Dia akan menyiapkan tampilan dari Power Apps tersebut. Oke, kita sedang menyiapkan. Nah, jadi silakan kalian ikuti tutorial dari awal sampai akhir ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan fitur-fitur yang ada di Power Apps tersebut. Gitu. Nah, seperti apa? Kita lihat. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi dari Power Apps ya. Yang mana aplikasi ini kita sudah disuguhkan tampilan-tampilannya, dimulai dari menu, kemudian apa saja yang harus kita lakukan ketika sudah masuk ke sini. Dan kalau saya gambarkan, Power Apps ini mirip kayak Microsoft PowerPoint ya, secara ininya gitu, karena dia menggunakan kayak semacam hyperlink gitu. Jadi kalau kita klik ini, dia akan berpindah kemana gitu. Dan untuk saat ini kita cukup mempelajari seperti itu dulu ya. Jadi kita tidak akan menggunakan coding atau menggunakan
bahasa-bahasa yang lain gitu. Jadi cukup seperti itu. Nah, baik, saya akan jelaskan. Pada menu pertama di sini ada menu file. Nah, menu file ini kita bisa lihat di sini tampilan dari menu file ini. Di sini banyak ya. Ada, kita bisa merubah nama, ada icon ya. Iconnya ini kita bisa rubah dari sini ataupun kita bisa mengupload iconnya. Nah, untuk ukuran layar dan orientasi, nah nanti kamu bisa lihat dari sini. Nah, ini tampilan seperti ini. Ini kalau tablet ya, potret. Kalau landscape nanti tampilannya seperti ini gitu. Nah, jadi kita pilih yang potret aja ya. Itu adalah menu file ya. Seperti biasa kalau kita mau nyimpan itu pakai menu file gitu. Kemudian di menu beranda di sini ada beberapa tools. Terutama di sini ada layar baru. Nah, layar baru ini untuk menambahkan kayak semacam page gitu ya kalau di PowerPoint gitu, atau slide baru gitu kalau di PowerPoint. Tapi kalau di sini karena kita aplikasi itu namanya layar ya, layar baru. Sama sih ininya. Nah, di layar baru ini banyak template ya. Salah satunya adalah dia templatenya kayak dapat digulir gitu. Dapat digulir itu kayak ini dapat digeser gitu. Nah, seperti itu. Kemudian daftar. Nah, daftar ini adalah tampilannya daftar kayak gini ya. Kemudian ada formulir, tampilannya kayak gini, berhasil. Nah, ini untuk otomatisasi kalau kita berhasil login gitu ya. Nanti kita diarahkan ke tampilan ini gitu. Kemudian ada tutorial juga di sini ada. Ya, tampilannya ada gambar, ada teks dan bisa digeser gitu. Ini tutorial. Kemudian ada email. Email ini biasanya kalau kita pengen ngontek gitu ya, itu bisa cantumkan alamat email di sini. Kemudian ada sosial, ini kayak semacam apa ya? Kita bisa meng-add atau bisa meng-share ke Facebook dan lain sebagainya, itu bisa di sini ya. Kemudian ada tampilan rapat kayak gini. Ini seperti forum. Dan juga ada tampilan kalender. Nah, itu dari template dari layar atau dari page yang akan kita buat ya. Kemudian ada tema. Tema di sini kita bisa memilih warnanya mau seperti apa dari tampilan aplikasi ini ya. Kalau biasanya kita pakai yang ungu terong di sini untuk aplikasi itu ya. Oke, kita abaikan. Dan di sini nanti saya akan jelaskan ya. Kali ini belum aktif ya menunya atau toolsnya. Kemudian kita lari ke menu sisipkan. Nah, sisipkan ini atau kata bahasa Inggrisnya insert gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan, selain dari layar baru, kita juga bisa menambahkan label. Nah, label itu fungsinya untuk apa ya? Kayak kita menambahkan teks tapi tidak bisa diklik. Itu label ya. Berbeda dengan tombol. Kalau tombol di sini kita bisa menambahkan tombol yang mana kalau kita klik itu akan mengarahkan kemana nih tujuannya gitu, apakah ke halaman selanjutnya atau ke refresh tombolnya gitu. Kemudian di sini di teks itu banyak ya, tidak hanya label aja. Di sini ada input teks yang mana ketika kita klik teks itu bisa diinput, gitu, bisa diisi, kita bisa tulis namanya gitu. Itu input teks. Kemudian ada teks HTML yang bisa terhubung dengan HTML atau web page. Ada editor teks. Editor teks itu kalau kita aktifkan di sini teksnya itu bisa diedit menggunakan editor teks bawaan dari Power Apps ini gitu. Kemudian ada input pena. Nah, input pena ini kayak semacam kita bikin screenshot gitu ya menggunakan input pena gitu. Atau kita bisa menyeleksi bagian-bagian dengan menggunakan input pena. Itu ya. Kemudian di sini ada masukan atau apa ya, insert ya. Banyak sekali ya di sini masukannya ya. Tombol, ada input teks sama input pena. Nah, ini ada menurun ya. Nah, di sini ada kotak combo atau combo box ya yang bisa kita pilih optionnya di dalamnya. Nah, kemudian ada tanggal juga, pemilih tanggal. Ada kotak daftar ya. Ini namanya list ya kalau nggak salah. Kemudian ada kotak centang. Nah, ini kotak centang ini kalau bahasa Inggrisnya namanya checkbox gitu. Ada radio button, ada alihkan, ini biasanya on off ya. Ada penggeser. Penggeser itu untuk mengetahui
seberapa suka kamu untuk aplikasi ini kalau kita aktifkan ya. Peringkat juga, ada wadah, ada timer di sini, ada survei form ya untuk para tinjaunya, kemudian editor teks dan masukkan alamat. Ini biasanya menggunakan menggunakan Google Maps gitu, dan ini berbayar gitu. Kita nggak bisa akses aplikasi ini secara gratis. Kemudian di menu media ada tool media ya, tools media ya, tool lagi. Kemudian di sini ada citra. Citra itu untuk masukkan gambar. Kamera juga ada ya untuk memindai kameranya. Dan di sini canggihnya lagi dia disediakan pemindai barcode gitu ya. Jadi kita bisa akses aplikasi ini untuk memindai barcode gitu. Kemudian ada video. Kita untuk bisa menambahkan video. Ada Microsoft Stream. Nah, ini aplikasi dari bawaan Microsoft yang terhubung ke aplikasi ini gitu ya. Kemudian ada audio juga, kita menyisipkan audio. Kemudian mikrofon untuk mengaktifkan mikrofon. Impor ekspor penampil PDF. Nah, ini yang saya tadi katakan ya, Google Maps, tapi kita bisa akses dengan berbayar gitu. Nah, kemudian di sini ada tampilkan dalam 3D pratinjau ya. Di sini fitur yang sudah dikembangkan oleh pihak Google ya. Jadi kalau ditampilkan dalam bentuk 3D itu dia tampil dalam bentuk 3D-nya gitu. Atau kita kenal dengan namanya AR. AR itu augmented reality gitu ya. Jadi gambarnya seakan-akan nyata gitu ya. Itu tampil dalam bentuk 3D gitu. Kemudian ada bagan di sini atau chart ya. Ada bagannya, ada diagram. Nah, ini kita bisa sisipkan. Kemudian ada icon juga. Icon ini icon-icon yang kita bisa gunakan untuk membuat aplikasi gitu. Nah, itu ya. Kalau custom ini kita nggak usah bahas. AI Builder juga karena ini berbayar. Jadi kita abaikan saja ya. Kemudian di sini di samping ada menunya ya. Ini kita bisa luaskan dan kita bisa perkecil ya. Nah, di sini ada tampilan pohonnya. Kemudian kita bisa sisipkan. Sisipkannya ini kita selain di menu yang tadi, kita juga bisa akses dari sini, sisipkan. Data, kalau kita ada datanya, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian media, kalau kita ada media kayak gambar, video dan audio, itu akan tampil di sini, semuanya di sini. Gitu ya. Fitur lanjutannya, oke, kita nggak usah bahas yang ini. Jadi sekarang kita akan coba membuat satu aplikasi ya yang sederhana gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Caranya gimana? Nah, di sini ada kotak putih persegi panjang. Nah, di sini kalau kita zoom itu tampilannya ini ya. Jadi kita bisa seperti ini. Oke. Yang pertama, yang paling sederhana adalah kita tambahkan label dulu. Ya, label terlebih dahulu kita tambahkan dari mana? Dari menu teks atau toolbar teks, kita sisipkan label. Kita pilih aja label di sini. Kemudian di sini sudah ada tulisan teks dan itu kita bisa edit dari mana? Dari properti yang ada di sini. Nah, di sini ada properti nih, banyak nih. Dari teksnya kita bisa ubah, fontnya juga kita bisa ubah, ukurannya kita bisa perkecil, dan juga rata-ratanya mau rata tengah atau rata pinggir nih, gitu ya. Di sini warnanya juga kita bisa atur ya di sini dari properti. Jadi setiap kali kita menyisipkan itu kita bisa atur dari properti ini, gitu. Contohnya gini, ini teksnya saya akan ganti. Contoh, ucapan selamat datang ya, selamat datang di APPS TIK 8. Enter. Nah, nanti dia akan langsung tertuju seperti ini. Oke, kita geser ke tengah. Nah, kalau terlalu ke atas kita bisa turunkan, kita geser aja, kita drag ke sini ya. Oke, nah ini biar kelihatan cakep. Kemudian kita tambahkan label lagi. Label ini kita tulis di sini
silahkan klik tombol ini untuk login aplikasi. Oke, kita enter, kita geser ke tengah dan kita tarik ke sini. Oke, nah ini ceritanya kita mau menambahkan satu tombol ya yang bisa kita klik dan itu langsung ke menu berhasil gitu ya. Oke, ukurannya kita kecilkan jadi 15 saja coba. Oke, cukup ya 15 di sini udah cukup lah di sini. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan tombol ya. Kita tambahkan tombol. Tombolnya tombol apa nih? Kita tombol ini aja nih ya. Kita tambahkan tombol, kita klik tombolnya. Oke. Nah, di sini kita taruh di sini ya. Nah, tombolnya kita akan ganti tulisannya menjadi login. Ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kita coba preview ya. Previewnya dari mana? Nih, dari sini ya. Di sini ada tombol pratinjau atau kita bisa tekan F5 gitu ya. Kita coba klik. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, selamat datang di APPS TIK 8A. Silahkan klik ini ya. Kalau kita klik tombol ini itu belum bereaksi karena kita belum atur gitu ya, mau diarahkan kemana nih setelah kita mengklik tombol ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian supaya tampilannya agak menarik, nah kita tambahkan latar belakang atau background ya. Di sini di screen ya, di propertinya nih kita coba tambahkan latar belakang ya. Oke, saya akan tambahkan latar belakang. Ini saya ambil dari komputer saya. Nah, ada gambar apa di sini? Di My Pictures. Oke, ada gambar One Piece di sini ya. Saya coba tambahkan gambar One Piece di sini. Oke, open aja di sini langsung. Nanti dia akan masuk dan mengaturkan posisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, sesuaikan ya. Posisi gambarnya sesuaikan, jadi isi aja, kita klik isi. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Nah, tapi di sini untuk tulisannya nggak kelihatan. Untuk tulisannya nggak kelihatan. Oke, kita atur dulu tulisannya. Kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kita rubah dari sini ya. Oke, kita warna putih. Oke. Nah, ini kita geser dulu nih. Ini loginnya di sini. Oke, yang ini juga loginnya di sini. Perintahnya ya. Ini saya mau atur ke miring. Ya, set. Oke, kemudian yang ini selamat datangnya juga kita geser ke sini. Kemudian kita warnanya kita rubah ya. Jadi warna apa ya? Kuning ini deh, kuning. Oke, yang cerah ya biar kontras. Kita atur lagi sedikit. Nah, ini ada ini contoh aja sih. Nanti kalian silahkan desain sesuai kemampuan kalian ya. Nah, tadi ada satu lagi. Kalau kita klik tombol login, dia mau diarahkan kemana nih gitu ya. Kalau kita klik tombol login, berarti kita arahkan ke berhasil gitu ya. Nah, ini saya akan coba tambahkan di sini layar baru ya. Layar baru, kemudian langsung ke di sini ada template berhasil. Kita klik. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat ya. Di sini ada screen 1 itu untuk home ya. Screen 2 itu untuk berhasil gitu. Jadi logika sederhananya dari screen 1 kalau kita klik tombol login maka dia akan menuju screen 2 yang mana ada tulisan berhasil ya. Nah, caranya gimana?
Nah, caranya adalah kita klik tombol login ini, kemudian dari tombol login ini kita pilih tindakan di sini ya, atau action di Power Apps-nya. Nah, dari tindakan ini kita pilih on select ya, artinya kalau kita diseleksi atau kita klik ya, ada nggak di sini on click? Oh, nggak ada. Kita langsung aja ke sini. Di sini ada navigation atau navigasi. Nah, kita klik navigasinya. Jadi navigate to screen 2 ya. Jadi kita akan navigasikan ke screen 2 gitu. Oke. Kita klik ini. Nah, sudah ya, kita close saja. Oke, kita coba. Kita klik preview atau tekan F5, kita klik. Nah, di sini tampilan awalnya di sini ya. Kemudian kalau kita klik login, maka dia akan menuju ke screen 2 gitu. Kita coba. Klik login. Set. Berhasil diselesaikan. Oke, gitu ya. Jadi itu adalah contoh sederhana dari aplikasi Power Apps ini. Nah, ini adalah cara-caranya, dan hari ini cukup sampai di sini dulu, dan nanti kita akan bahas selanjutnya di episode Power Apps selanjutnya gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.